Bayangkan, kau datang ke kencan buta yang bahkan tidak kau inginkan. Dan tepat saat kau berpikir semuanya akan jadi bencana, mantanmu masuk bersama wanita lain. Dalam kepanikan, kau berlari dan tanpa berpikir panjang mencium pria pertama yang kau temui. Yang tak kau tahu, pria itu bukan sembarangan orang, tapi CEO muda dingin dan berkuasa yang kini ingin menikahimu. Ciuman yang dimulai karena kebodohan berubah menjadi kisah cinta yang tak terduga. Inilah ciuman tak terduga, cinta tak terelakkan. Cinta terkadang datang bukan karena kita mencarinya, tapi karena takdir punya cara sendiri membuat dua hati bertemu. Di sebuah restoran mewah di Jakarta, seorang gadis berumur 23 tahun, berwajah manis dengan rambut panjang bergelombang dan mata bulat cemerlang, duduk gelisah di kursi. Ia mengenakan gaun biru muda, tapi tangannya dingin seperti es. Namanya Aruna. Hari ini, ia dijebak ibunya untuk ikut kencan buta dengan putra seorang pengusaha yang katanya mapan dan sopan. Padahal, Aruna sama sekali tak ingin kencan. Ia baru saja putus dari pacarnya 3 bulan lalu dan masih trauma dengan cinta. Namun, sebelum pria yang dijodohkan dengannya datang, Aruna melihat dari kaca restoran, mantan pacarnya melangkah masuk bersama seorang wanita lain. Ya Tuhan, Aruna panik. Ia tahu mantannya akan mengejeknya habis-habisan jika tahu ia sendirian di tempat kencan. Tanpa berpikir panjang, Aruna bangkit, berlari ke arah seorang pria asing yang sedang berdiri di dekat pintu, mengenakan setelan jas hitam elegan dan auranya dingin seperti salju. Semua orang di restoran itu memperhatikannya. Namun sebelum pria itu sempat bereaksi, Aruna menarik kerah jasnya dan mencium bibirnya. Ciuman yang singkat tapi hangat. Seketika, seluruh restoran terdiam. Pria itu membeku di tempat. Aruna menatapnya gugup. Maaf, aku hanya butuh bantuan. Pria itu menaikkan satu alis. Suaranya rendah dan dalam. Itu cara yang menarik untuk minta tolong. Beberapa detik kemudian, mantan pacar Aruna lewat menatap mereka dengan tatapan tak percaya. Aruna tersenyum kaku menggandeng lengan pria asing itu. Sayang, ayo duduk ya, katanya dengan nada manja, sepenuhnya akting. Pria itu hanya mendengus kecil dan ikut duduk. Tatapannya tak lepas dari Aruna, penuh rasa ingin tahu. Setelah situasi tenang, Aruna buru-buru menjelaskan. Tadi aku cuma ingin terlihat seperti sudah punya pacar. Aku mohon jangan salah paham. Terima kasih sudah membiarkan aku. Pria itu menghela nafas pelan. Aku tidak marah, katanya datar. Tapi biasanya kalau seseorang menciumku, aku setidaknya ingin tahu namanya. Wajah Aruna memerah. Aruna. Pria itu mengelurkan tangan. Leonard. Aruna menelan ludah. Nama itu familiar. Ia menatap lebih dekat dan baru sadar siapa pria di depannya. Leonard Hartanto, CEO muda perusahaan teknologi raksasa, dikenal kejam dalam bisnis dan hampir mustahil didekati wanita manapun. Ia baru sadar, orang yang ia cium bukan sembarang pria, tapi bos besar yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Oh Tuhan, gumam Aruna pelan. Aku bakal masuk berita besok. Leonard menatapnya, lalu tersenyum samar. Senyum langka yang membuat jantung Aruna berhenti sesaat. Kalau kamu khawatir, aku bisa bantu. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Leonard bersandar ke kursinya. Kamu harus menemaniku di satu acara besok malam. Gala perusahaan. Aku butuh pendamping pura-pura agar terhindar dari tekanan para investor yang ingin menjodohkanku. Aruna terdiam. Tak menyangka pria dingin ini ingin balas menggunakan aktingnya, dan tanpa berpikir panjang, ia menyetujui. Malam berikutnya, Aruna datang dengan gaun hitam elegan yang membuatnya tampak seperti bidadari. Semua mata menoleh saat Leonard menuntunnya masuk ke aula gala. Bisikan mulai terdengar. Itu siapa wanita di samping Leonard Hartanto? Pacarnya. Aku pikir dia tidak tertarik pada wanita. Leonard tampak tenang, namun sesekali menatap Aruna lembut. Saat Aruna tersandung karena sepatu haknya terlalu tinggi, Leonard segera menahan pinggangnya. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Tatapan itu, hangat tapi dalam, membuat Aruna salah tingkah.
Ia tidak tahu, ciuman bodohnya kemarin mulai menciptakan sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Perasaan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pacar rahasia Leonard menyebar di media. Aruna panik. Ia merasa bersalah membuat CEO sebesar itu terkena gosip. Namun, ketika ia datang ke kantor Leonard untuk minta maaf dan minta hubungan pura-pura mereka dihentikan, pria itu malah berkata sesuatu yang membuatnya terkejut setengah mati. Leonard berdiri dari kursinya, menatapnya lurus. Kenapa harus dihentikan? Apa? Kalau aku ingin melanjutkannya, tidak sebagai sandiwara? Aruna terdiam, jantungnya berdetak cepat. Leonard melangkah mendekat, menatap dalam matanya. Sejak ciuman itu, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Kamu satu-satunya wanita yang berani mendekatiku tanpa rasa takut. Jadi, ia mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. Menikahlah denganku, Aruna. Aruna nyaris tak bisa bernafas. Ia mengira itu lelucon, tapi tatapan Leonard serius, hangat, tulus, dan berbeda dari sebelumnya. Kenapa aku? Bisiknya. Leonard tersenyum kecil, karena kamu satu-satunya yang menciumku duluan. Aruna akhirnya menerima lamaran itu setelah berbulan-bulan dekat dengan Leonard. Dari hubungan pura-pura, mereka belajar saling mengenal. Aruna yang ceria dan spontan, Leonard yang dingin namun lembut dalam diam. Ciuman itu, yang dulu hanya untuk menghindari Candid buta, justru menjadi awal dari kisah cinta yang indah. Kini, setiap kali orang bertanya bagaimana mereka bertemu, Leonard hanya tersenyum dan menjawab. Dia menciumku duluan, dan aku tidak pernah ingin berhenti sejak saat itu. Sudah 3 bulan sejak lamaran mengejutkan itu. Aruna masih belum percaya kalau ia sekarang menjadi tunangannya Leonard Hartanto, CEO muda yang dingin, karismatik, dan sangat disegani. Namun menjadi tunangan seorang pria kaya raya tidak semudah yang ia kira. Setiap langkahnya kini disorot. Setiap senyumnya dinilai. Dia cuma gadis biasa, bukan dari keluarga terpandang. Apa pantas? Bisikan-bisikan itu selalu terdengar setiap kali Aruna menghadiri acara perusahaan bersama Leonard. Namun, Leonard selalu menggenggam tangannya di depan semua orang, seolah berkata, "Aku di sini dan aku memilih dia." Tapi di balik semua itu, Aruna masih menyimpan ketakutan. Apakah ia benar-benar dicintai, atau hanya menjadi pelarian dari kesepian seorang CEO dingin? Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Aruna menemukan sebuah berkas di ruang kerja Leonard. Foto seorang wanita bersama Leonard di luar negeri dengan tulisan di belakangnya. Untuk Leo, cinta pertamaku yang hilang. Aruna menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Ketika Leonard masuk, ia buru-buru menatapnya. Siapa dia? Suaranya bergetar. Leonard terdiam lama, lalu menjawab lirih. Dia masa laluku. Wanita yang meninggalkanku karena uang dan status. Tapi sejak kamu datang, aku tak pernah ingin menoleh lagi. Tapi kata-katanya tak sepenuhnya menenangkan hati Aruna. Cinta yang datang terlalu cepat seringkali meninggalkan tanya. Kalau suatu hari kamu sadar aku bukan orang yang pantas untukmu, Leonard memotongnya dengan tatapan tegas. Jangan pernah bilang begitu lagi, Aruna. Aku tidak jatuh cinta karena statusmu. Aku jatuh cinta karena kamu berani membuat hidupku berantakan. Hubungan mereka diuji saat ayah Leonard, Tuan Hartanto, kembali dari luar negeri. Pria tua itu keras dan sangat menjaga nama baik keluarga. Seorang gadis biasa, tanpa latar belakang keluarga, tidak bisa jadi istri penerus perusahaan Hartanto Group, katanya dingin. Leonard membantah. Aku tidak butuh restu dari siapapun untuk menikah. Namun ayahnya mengancam akan mencabut semua hak waris jika Leonard tetap keras kepala. Aruna yang mendengar itu, diam-diam menangis di kamar. Ia tak ingin menjadi alasan perpecahan keluarga kekasihnya. Keesokan harinya, tanpa pamit, ia meninggalkan rumah Leonard. Sebuah surat kecil ia tinggalkan di meja kerja. Kamu pantas bahagia, Leo, tapi bukan denganku. Hari-hari tanpa Aruna membuat hidup Leonard kacau. Ia kehilangan fokus, tidak tidur, bahkan menolak semua pertemuan penting. Sampai akhirnya ia menemukan keberadaan Aruna.
bekerja sebagai pelayan di kafe kecil tempat mereka dulu pertama kali makan bersama. Ia masuk dengan wajah dingin, tapi matanya dipenuhi rasa sakit. "Jadi ini caramu membuatku bahagia? Dengan menghilang?" katanya tajam. Aruna menunduk. "Aku tidak ingin jadi bebanmu, Leo. Aku cuma ingin kamu damai dengan keluargamu." Leonard mendekat. Menggenggam wajahnya, suaranya pelan tapi penuh emosi. "Damai tanpamu? Mustahil." Matanya mulai basah. "Kalau aku harus kehilangan segalanya demi kamu, aku rela. Karena kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup." Aruna tak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Leonard erat di tengah kafe yang sepi itu. Beberapa minggu kemudian, meski tanpa restu keluarga, Leonard dan Aruna menikah sederhana di tepi pantai Bali, hanya dihadiri oleh sahabat dekat dan pegawai kantor. Aruna mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya dibiarkan terurai. Leonard dengan setelan abu-abu lembut, menatapnya seolah dunia berhenti berputar. Ketika pendeta berkata, "Apakah Anda bersedia mencintainya seumur hidup?" Leonard menjawab tegas, "Aku sudah mencintainya bahkan sebelum aku tahu namanya." Air mata Aruna jatuh saat ia teringat hari konyol itu. Hari ketika ia mencium pria asing hanya untuk menyelamatkan harga diri, tanpa tahu bahwa ciuman itu akan mengubah seluruh takdirnya. Setelah menikah, mereka hidup di apartemen sederhana, jauh dari gemerlap keluarga Hartanto. Leonard memulai bisnis baru dari nol, sementara Aruna mendukungnya setiap hari. Hari demi hari, mereka belajar menjadi pasangan sejati, bukan lagi CEO dan gadis biasa, tapi dua orang yang saling membutuhkan. Leonard yang dulu dingin kini mulai berubah. Ia belajar tertawa, memasak nasi goreng meski gosong, bahkan menonton drama romantis hanya karena Aruna suka. Dan Aruna belajar memahami sisi rapuh Leonard, pria yang selama ini menutupi kesepiannya dengan kerja. Suatu malam, Leonard menggenggam tangan istrinya dan berbisik, "Kalau waktu bisa kuputar, aku tetap ingin kau yang menciumku duluan." 3 tahun kemudian, Leonard kini sukses membangun perusahaannya sendiri tanpa bantuan keluarganya. Ayahnya yang dulu menentang keras, akhirnya datang menjenguk. Melihat Aruna yang menyambutnya sopan sambil menggendong putra kecil mereka, Tuan Hartanto hanya terdiam lama. "Sepertinya aku salah menilai kamu. Kamu membawa kebahagiaan untuk anakku." Air mata Aruna menetes tanpa sadar. Leonard merangkulnya erat. Suatu sore di taman belakang rumah mereka, Leonard dan Aruna duduk di bangku sambil menatap matahari terbenam. Anak kecil mereka berlari di rumput sambil tertawa. Leonard menatap istrinya, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Jadi, kamu menyesal menciumku waktu itu?" Aruna terkekeh. Pipinya merona. Mungkin sedikit. Tapi hanya karena aku tidak tahu, ciuman itu akan membuatku jatuh cinta seumur hidup." Leonard menariknya ke pelukannya, mencium keningnya dengan lembut. "Ciuman itu bukan kebetulan, Aruna. Itu takdir.